Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru di sini. Kita akan belajar seru bareng Bu Guru, yaitu Bu Vidya. Oke anak-anak, kali ini kita sudah masuk di tema 2, subtema 1. Materi belajar kita hari ini itu mengenai ciri tumbuhan dan habitatnya. Mengapa kita belajar tentang ciri tumbuhan dan habitatnya? Karena agar kita mampu mengenal lebih dalam mengenai tumbuhan yang hidup bersama kita di alam ini, sehingga bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Ya, kegiatan kita hari ini antara lain menjelaskan ciri-ciri tumbuhan, menjelaskan contoh tumbuhan, dan yang terakhir tugas siswa. Baik anak-anak, langsung saja kita ke pembahasannya yaitu ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan itu yang pertama yaitu xerofit. Xerofit itu ciri tumbuhannya hidup di tempat kering ya. Kemudian yang berikutnya hidrofit. Hidrofit itu hidup di tempat basah. Yang ketiga hygrofit. Hygrofit itu hidup di tempat yang lembab. Yang keempat halofit. Halofit itu hidup di tempat yang asin. Dan yang kelima mesofit. Mesofit hidup di tempat yang tidak basah ataupun tidak kering. Jadi sedang-sedang saja. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan satu. Xerofit. Perhatikan baik-baik. Xerofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti gurun pasir. Kalian pasti tahu ya, tanaman apa sih yang hidupnya itu di gurun pasir atau habitatnya itu di gurun pasir ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, untuk informasi kepada kalian, habitat itu adalah tempat hidupnya ya. Jadi tempat hidupnya ini di gurun pasir. Contohnya yaitu kaktus ya. Ini dia gambarnya. Tumbuhan kaktus. Kalian sudah sering melihat tumbuhan ini pastinya. Mungkin ada juga yang mengoleksi tumbuhan ini karena tumbuhan kaktus ini tampilannya cukup menarik. Berikutnya yaitu hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air, memiliki daun yang lebar dan batang berongga. Kalian pasti bisa menebak tumbuhan apakah itu? Iya benar, tumbuhan itu adalah teratai. Ini dia gambarnya ya. Tumbuhannya sangat cantik, hidup di air. Berikutnya, tumbuhan hygrofit. Tumbuhan hygrofit ini hidup di tempat yang lembab. Daunnya lebih tipis dan lebih lebar dari tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Kemudian punya stomata atau celah-celah kecil pada daun. Mungkin kalian masih menebak-nebak ya, ini tumbuhan apa sebenarnya? Kita cek. Contohnya yaitu daun talas, tumbuhan paku, atau lumut yang biasa hidup di tempat yang lembab. Ini pasti kalian juga sering menemui di lingkungan sekitar kalian. Ya, lumut, daun talas, dan tumbuhan paku. Berikutnya itu halofit. Halofit, bukan begitu ya, tapi ini adalah ciri tumbuhan, yaitu halofit. Tumbuhan yang hidup di tempat asin, seperti di tepi pantai. Ibu yakin kalian sudah pernah ke tepi pantai dan sudah pernah melihat tanaman ini, tapi mungkin kalian belum tahu bahwa ini adalah ciri tumbuhan halofit atau jenis tumbuhan halofit, yaitu bakau atau mangrove. Seperti apa? Ini dia. Jadi akarnya menjulang sampai ke atas permukaan air. Ya, kalian pasti sering menemui tumbuhan bakau ini. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu yang terakhir mesofit. Mesofit itu adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Sebenarnya ini dekat sekali dengan kalian ya, di kehidupan kalian. Kalian pasti pernah banget melihat tanaman ini.
Dan tetapi pada saat kalian melihat tanaman ini, kalian nggak tahu ternyata tanaman ini masuk ke dalam jenis tanaman mesofit, ya, atau tumbuh di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Apa sih contohnya, Bu? Ini dia contohnya. Pohon mangga, pohon rambutan, rerumputan, pisang, dan pepaya. Sebenarnya masih ada lagi tumbuhan yang lainnya ya, yang sejenis dengan pohon mangga, yang sejenis dengan pohon rambutan, misalnya pohon apel, tetapi di sini diambil yang benar-benar ada di lingkungan kalian. Ya. Pohon pisang, kalian sudah pasti tahu seperti ini gambarnya. Kemudian pohon pepaya seperti ini. Pohon rambutan dan yang terakhir rerumputan. Nah, sekarang tugas kalian yaitu bacalah buku tema 2 halaman 5, 19 sampai 20. Kemudian yang kedua, tonton video dari gurumu, video ini. Dan yang ketiga, tulis pada buku catatanmu informasi dari video yang kamu tonton. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Yang terakhir, kirim hasil catatanmu dengan tulisan yang rapi ke Google Classroom. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan mampu membantu kalian dalam memahami materi yang telah diberikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.